akan juga akan memberkati kita. Ya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada WL, Bang Martin. Silakan Bang. Shalom teman-teman semua. Shalom Bang, shalom. Halo, shalom. Suara saya kedengaran jelas ya? Dengar Bang, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saya rasa semuanya tadi sudah ditanya kabarnya mungkin. Saya yakin dan percaya buat teman-teman tadi yang belum ditanya, saya yakin semua dalam keadaan sungguh pada baik, amin. Ya, malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Memang Tuhan mulai beribadah malam hari ini di Komsel Kreatif, di Komsel Online Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada malam hari ini, berkati setiap jaringan dan juga device yang kami gunakan, biarlah semua dalam keadaan sungguh baik Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini juga permohonan kami hanya dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Oke, ya puji Tuhan, amin. Kita mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat telah besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwa ditebus oleh-Nya. Sama-sama angkat dari bawah. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat telas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwa ditebus oleh-Nya. Lagi katakan,
yang pasang, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Buat teman-teman yang bersuka cita, boleh tambahkan tangan ke kamera atau boleh kasih reaction jempol teman-teman atau apapun, supaya saya tahu seberapa banyak teman-teman yang bersuka cita malam hari ini. Oke, saya percaya kita semua dalam keadaan yang bersuka cita. Mari kita siapkan diri kita memasukkan hadirat Tuhan di dalam pagi malam hari ini. Mari kita siapkan diri kita. Terima kasih Bapak. Kau sungguh baik, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang mengasihi. Terima kasih Bapa, hormat kemuliaan hanya layak bagi Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama kita angkat pujian dari awal, kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, kasih-Mu.
sebatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, Kau yang layak disembah. Terima kasih, kami mengasihi Engkau Yesus. Mulia nama-Mu, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. We worship you, Jesus. Love to worship you. Hallelujah. I worship you, Jesus. I worship you with all my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Lagi katakan I worship you, Jesus. I worship you with all my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Dengan iman katakan, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Saya serahkan kepada Anda. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam hari ini kembali Tuhan bawa kami untuk kami boleh ada bersama-sama di komsel ini Tuhan. Kami kenal percaya itu bukan karena kemauan kami, tapi itu semua karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kami untuk kami datang pada malam hari ini, memberikan waktu kami untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau disenangkan melalui setiap pujian kami, penyembahan kami, dan sebentar kami akan dengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Engkau-lah yang berbicara Allah Tuhan, melalui hamba-Mu, Tuhan pakai mulut dan bibir hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap device yang kami gunakan, berkati jaringan yang kami gunakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama siap kita katakan, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom, shalom Kak, shalom. Teman-teman kalau yang tidak bermasalah jaringan boleh on cam ya, biar saya ngomongnya nggak cuma sama nama gitu. Kalau sama nama kan serem ya.
Biasa saya kalau ke kuburan tuh ngomongnya sama nama ya kan. Jangan sampai saya di sini ngomongnya juga sama nama gitu. Jadi teman-teman yang nggak bermasalah jaringan, yuk sama-sama kita on cam, tunjukkan mukanya ya. Atau yang lagi tiduran, bangunlah dulu. Kita sama-sama menghormati firman Tuhan pada malam hari ini. Nah teman-teman, seperti yang sudah ada di flyer, apakah ada yang tahu tema kita malam hari ini apa? Ada yang bisa bantu saya? Apa jangan-jangan malam hari ini teman-teman gak lihat flyer tapi digerakkan gitu untuk datang atau gimana? Ada yang bisa bantu saya gitu? Satu orang saja. Kita hari ini mau bahas tentang apa? Wah, gak ada semua ya, jaringannya bermasalah kah? Ada? Tentang diterima dan dipulihkan, Bu. Oke, Kak Grace Tasya, diterima dan dipulihkan. Teman-teman, kalau di bulan Februari ini kita juga sangat diberkati ya sebelumnya ya, dengan diskusi online yang kemarin ya, tentang CEO juga kemarin ya. Kita sudah diberkati, dibekali oleh firman Tuhan, apalagi di bulan ini tuh tentang bulan kasih sayang ya kan, bulan-bulan cinta gitu, bulan-bulannya warna pink dulu gitu kan, bulan-bulan diabetes kalau kata saya, dapatnya coklat terus gitu. Dan buat teman-teman yang gak dapat coklat gak apa-apa, yang penting dapat firman Tuhan, oke? Oke teman-teman, saya mau share screen dulu sebentar ya. Semoga tidak berhalangan jaringan karena dari tadi di sini udah mulai hujan, jadi jaringannya kalau IndiHome begitu ya di sini. Oke, udah keluar jelas? Aman, Pak. Aman ya. Teman-teman, kalau bicara soal diterima dan dipulihkan itu sebenarnya sangat kompleks. Itu bergantung pada pribadi lepas pribadi. Ya, itu bergantung pada pribadi lepas pribadi. Saya nggak bisa tahu bagaimana kehidupan Mbak Angel, bagaimana kehidupan Bang Bram, bagaimana kehidupan Bang Ruben. Saya tidak tahu teman-teman. Tapi coba deh, kita masih di awal tahun ya, masih di bulan kedua sebelum kita ke bulan ketiga. Ya, coba kita review kembali kehidupan kita, teman-teman. Kalau kita bicara soal diterima dan dipulihkan, lawan kata diterima itu artinya ditolak, ya. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari bahwa kita sebagai manusia pasti pernah ada di satu titik di mana kita ditolak oleh sekitar kita. Betul? Siapa yang gak pernah ditolak? Saya tepuk tangan. Siapa yang gak pernah ditolak, teman-teman? Pasti semua manusia pernah merasa penolakan. Entah itu dengan dirinya sendiri, entah itu dengan orang lain, entah dengan sekitar mereka, entah dengan keluarga dan semuanya. Pasti kita pernah mengalami yang namanya penolakan. Teman-teman jawab di dalam diri teman-teman sendiri. Dan apa respon kita terhadap penolakan yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita kecewa? Apakah kita santai aja, senyum aja gitu kan, nikmatin aja hidup gitu, gak usah dipikirin dan segala macamnya? Apa kita menjadi orang yang diem aja gitu, merasa ditolak orang, diem, gak bisa berekspresi dan sebagainya macamnya gitu? Teman-teman di fase yang mana saat ini? Coba review lagi kembali kehidupan kita. Akibat dari penolakan itu apa di dalam hidup kita? Review lagi kembali, coba. Gak salah kok setiap hari teman-teman pagi beraktivitas, malam review lagi hari ini gimana. Saya suka sekali teman-teman kalau mereview gitu, saya suka karena membuat diri saya semakin sadar gitu. Setiap hari kalau teman-teman review nih diri teman-teman sendiri, pasti ada aja kekurangannya, bener gak? Ada aja kesalahan yang kita lakukan. Tapi dari situlah membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Makanya mereview kehidupan kita tuh sangat baik sebenarnya. Makanya saya mau ajak teman-teman belajar review kehidupan kita. Kalau kita belajar soal diterima dan dipulihkan, ya, itu bersangkut dengan pribadi yang saya bilang. Ya, kita next teman-teman. Kalau saya cari kata diterima itu apa gitu kan? Diterima kan itu disambung dengan kata terima kan? Sebenarnya itu terpisah gitu kata itu. Diterima itu adalah sesuatu yang diterima, disambut dengan baik. Contoh, saya kasih barang ini ke Bang Bram, Bang Bram terima ini.
Berarti barang saya diterima kan? Ya, kalau saya misalkan datang nih ke rumah Mbak Angel, nggak mungkin saya diusir, pasti saya disambut. Ya kalau saya diusir, saya tetap masuk sih teman-teman ya gitu ya. Kalau saya datang saya diusir, saya tetap masuk gitu kan. Tapi kalau saya datang disambut pun saya juga masuk. Tapi bedanya apa? Kalau saya disambut pasti rasanya apa? Bahagia, bersukacita. Tapi ketika kita kasih, ya ditolak tapi tetap diterima, rasanya beda nggak? Sukacita atau bukan? Bukan kan? Udah beda lagi tuh rasanya kan, nano-nano gitu kan, nano-nano. Nah teman-teman, ketika kita saja ya diterima dan disambut dengan baik oleh manusia, seberapa senangnya sih diri kita? Seberapa senangnya dan bahagianya ketika kita disambut dengan baik, disiapin makanan ya kan, dipersiapkan kamar yang baik, dipersiapkan tempat yang baik, dipersiapkan segala sesuatu yang baik. Kita sudah merasa tuh rasanya aduh bahagia banget gitu. Keinginan hati kita tuh sudah terpenuhi gitu secara manusia, secara daging. Ya. Tapi nyatanya teman-teman yang saya bilang tadi, ketika kita diterima manusia, kita akan merasa bahagia. Ini tidak bisa dipungkiri. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyangkal ini, teman-teman. Ketika kita di-treat dengan baik oleh teman kita, ketika kita di-treat dengan baik oleh pasangan kita akan merasa bahagia. Ya. Karena secara psikolog kita punya namanya apa ya? Satu kebutuhan perhatian dari orang. Ya, secara psikolog itu. Tapi, saya cuma mau bilang malam hari ini dan saya mau ingatkan ke teman-teman semua, manusia terbatas untuk menerima hidup kita sepenuhnya. Ya, manusia terbatas untuk menerima hidup kita sepenuhnya. Kenapa? Kita manusia berdosa. Saya manusia berdosa. Teman-teman pun manusia berdosa, melakukan kesalahan. Tapi pernah nggak teman-teman ada di satu titik ketika teman-teman merasa teman-teman melakukan kesalahan, muncullah penolakan dari kiri, kanan, depan, belakang. Bahkan orang terdekat keluarga sendiri pun menolak keberadaan kita. Banyak teman-teman, orang-orang di luar sana, anak-anak kecil di luar sana yang hidupnya dari sejak kecil sudah mengalami penolakan. Tapi hebatnya mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup. Malam hari ini coba rubah cara pandang kita. Ketika kita diterima manusia, oke, gak apa-apa, bahagia. Tapi teman-teman harus ingat, manusia masih punya keterbatasan untuk menerima hidup kita sepenuhnya. Ya, ketika teman-teman ada di satu relationship, ya, setiap hari pun itu prosesnya untuk belajar menerima. Betul? Bukan satu hari saya kenal kamu, kenal kamu, udah saya terima kamu hari ini karena saya tahu kamu begini hari ini. Enggak. Tapi hari berikutnya, itu proses menerimanya. Gak bisa teman-teman ketika kita masih manusia biasa, kita menerima kita menerima dengan biasa saja gitu. Gak bisa. Sepenuhnya menerima kekurangan dia, pasti akan ada berantemnya. Pasti akan ada konfliknya. Itulah keterbatasan manusia. Tidak bisa sepenuhnya menerima hidup kita. Satu teman-teman, poin yang pertama, Tuhan selalu menerima kita, bahkan saat dunia menolak kita. Tuhan menerima kita, bahkan saat dunia menolak kita. Dunia ini berbicara tentang hal-hal contoh seperti di dalam keluarga, dalam pertemanan, di dalam pelayanan pun masih banyak kok teman-teman hal-hal seperti itu yang terjadi. Kita manusia penuh dosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya. Kita sering banget melakukan kesalahan yang sama kita lakukan. Contoh, tahun 2024 teman-teman bikin satu komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau kayak gini, mau kayak gini. Sampai akhir tahun 2024 tidak ada satupun yang terlaksana. Ya, itu seringkali kita sebagai manusia. Tapi apa teman-teman, ujung-ujungnya apa?
Sejahat apapun kita di hadapan Tuhan, seberdosa apapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan selalu menerima kita. Bersyukurlah kita orang-orang yang percaya sama Tuhan. Coba sama-sama kita baca teman-teman di dalam Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Mau kita sejahat apapun di hadapan Tuhan, mau kita menyakiti hati Tuhan tuh, perbuatan kita tuh udah jahat banget. Ya, kita udah terikat dengan pergaulan bebas, kita udah terikat dengan narkoba, kita udah terikat dengan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apa firman Tuhan katakan? Barang siapa datang kepadaku, Tuhan sendiri yang bilang, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Coba teman-teman, manusia, kalau teman-teman buat salah udah langsung cut off, dibuang-buangin, dipilih-pilih temennya. Ya, ini relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan pun kita sebagai manusia pun kita juga bisa melakukan penolakan terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menolak kehadiran orang-orang di sekitar kita. Kebalikannya justru, bukan kita yang ditolak, tapi kita menolak mereka dalam hidup kita. Ayo teman-teman, seberdosa apapun kita, hal apapun yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, tetap Tuhan bilang Tuhan selalu menerima kita. Gak pernah Tuhan buang kita. Kita jarang gereja, kita gak setia sama Tuhan, kita pelayanan ogah-ogahan, dan segala macamnya gitu ya. Apalagi hati kita nih penuh dengan dendam, penuh dengan amarah, penuh dengan iri hati. Tuhan tetap terima kita. Bahkan di saat dunia pun menolak kita. Bayangkan teman-teman ketika kita ditolak oleh Tuhan, saya nggak ngebayangin nanti pada akhir nantinya ketika kita datang, Tuhan bilang kamu siapa? Itu yang saya bayangkan, yang saya sering kadang sampai, aduh Tuhan, jangan sampai begitu. Sedih loh teman-teman, sedih. Waktu kita hidup kita tahu kebenaran bahwa Tuhan selalu terima kita, tapi kita selalu menganggap bahwa karena Tuhan terima kita, udahlah saya mau hidupnya gampangan aja, serampangan aja, sesuka yang saya mau. Tapi nanti pada saat akhir, ketika penghakiman Tuhan, ketika kita lagi baris, giliran kita Tuhan tanya, kamu siapa? Sedih nggak teman-teman ada di posisi itu? Padahal ketika kita hidup, kita tahu kebenarannya, bahwa Tuhan selalu terima kita. Tapi jangan sepelekan teman-teman kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan terima kita, iya Tuhan terima kita, Tuhan gak pernah buang kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tapi ingat, jangan gunakan kesempatan itu untuk memuaskan kedagingan kita. Pakailah kesempatan itu untuk apa? Memperbaiki hidup kita. Perbaiki hidupmu. Mungkin sekarang masih ada yang menyimpang ke kanan, ke kiri. Perbaiki, Tuhan gak akan pernah buang. Asal kita mau diproses sama Tuhan. Nah teman-teman, ada juga di Alkitab, kita bahas lagi lebih kompleksnya biar kita lebih paham teman-teman. Kalau teman-teman tahu di Alkitab ini anak sekolah minggu tuh udah sering banget ya bahas tentang ini ya. Dari kecil dididik untuk jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia gitu kan, melalui setiap perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan gitu dalam Alkitab. Nah coba kita lihat lebih dalam lagi teman-teman, bahwa di dalam perumpamaan anak yang hilang itu, yang dilakukan anaknya, kita lihat dari apa yang dilakukan anaknya. Teman-teman udah tahu semua kan, saya nggak perlu cerita lagi ya. Jadi saya bahas inti-intinya. Yang dilakukan anaknya itu, yang pertama, memberontak. Coba refleksikan dengan kehidupan kita, apakah kita ada di posisi anaknya ini? Ya. Yang kedua, kalau teman-teman tahu anaknya itu meminta harta kepada ayahnya, padahal waktu itu ayahnya belum meninggal ya. Biasa kalau warisan itu kan dibagi pada saat orang tuanya meninggal gitu kan. Tapi belum saat itu dia minta hartanya, kemudian apa? Dia jual, dia tinggalin ayahnya.
Karena dia merasa udah cukup dengan uangnya. Dia pergi. Ketika dia pergi, dia nikmatin hidupnya dengan uang itu, hidup berfoya-foya. Ketika berfoya-foya, teman-teman, di sana dia hidup di dalam dosa. Coba 4 poin ini refleksikan dalam hidup kita. Ada nggak salah satunya? Oke, kalau menjual harta kayaknya enggak ya. Menjual harta kayaknya enggak ya. Tapi poin ke-1, ke-3, ke-4. Coba teman-teman refleksikan, ada enggak itu dalam diri saya? Jawab sendiri masing-masing. Jawab sendiri masing-masing. Ada enggak itu di dalam hidup saya? Memberontaknya bukan memberontak yang ini ya, tapi memberontak yang negatif gitu. Ya, yang memaksakan kehendak, yang memaksakan orang lain, seperti itu. Pernah nggak ada di posisi seperti itu? Tapi teman-teman coba lihat. Kita lihat dari respon ayahnya. Respon bapaknya itu seperti apa kepada anaknya. Oke, yang pertama, kalau teman-teman baca di ayat yang ke-20, di Lukas 15 ayat 11, ayahnya lari. Apa yang dilakukan ayahnya? Merangkul dan mencium dia. Yang kedua, ayahnya apa? Ketika anaknya sudah melakukan hal yang mungkin sangat menyakiti hati ayahnya, bapaknya, teman-teman, dia memberikan pakaian, cincin, dan sepatu yang terbaik. Teman-teman garis bawahi, yang terbaik. Yang ketiga, menerima kembali anaknya itu. Respon ayahnya, respon seorang bapak seperti ini. Sejahat apapun kita di hadapan Tuhan, semenyakitkan apapun kita di hadapan Tuhan, tetap dia menerima saya dan teman-teman semua kembali di hadapan Tuhan. Mungkin kita bukan melakukan hal yang kriminal, tidak. Tapi dari ucapan kita, dari pikiran kita. Ya, berapa banyak teman-teman sekarang anak muda yang merasa dirinya nyaman di zaman yang sekarang. Merasa hidupnya nyaman jauh dari Tuhan. Merasa hidupnya oke-oke aja jauh dari Tuhan. Bahkan ada yang meninggalkan pelayanan karena kekecewaan di dalam hati. Kecewanya dengan siapa? Manusia. Tapi yang ditinggalkan siapa? Tuhan. Gak sedikit anak muda yang seperti itu, banyak sekali. Banyak sekali anak muda yang seperti itu. Teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini, yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kita adalah tentang kasih. Kasih Tuhan buat setiap kita itu jauh lebih besar dari manusia yang bisa berikan. Kasih yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu lebih sempurna daripada manusia berikan. Kenapa seringkali kok saya merasa Tuhan gak mengasihi saya, Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan selalu kasih yang bukan saya mau, Tuhan selalu kasih di luar apa yang saya mau. Buang jauh-jauh pikiran itu, teman-teman. Ketika hidup kita mau diubahkan sama Tuhan, mau dipulihkan, jangan pernah berpikir, jangan pernah mengeraskan hati kita. Tuhan tuh dari perumpamaan ini benar-benar ketika saya baca satu perikop itu, Tuhan cuma mau sampaikan bahwa kasih Bapa itu tidak pernah terbatas buat setiap kita. Mau teman-teman melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mungkin apapun dosa yang teman-teman lakukan, saya tidak tahu gitu ya. Itu pribadi lepas pribadi. Tuhan tetap terima kita. Tapi kuncinya apa? Ketika kita tahu kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas, jangan pernah sia-siakan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seringkali kita mengorbankan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan daging kita. Seringkali kita meninggalkan Tuhan untuk apa? Untuk memuaskan diri kita sendiri. Memuaskan apa yang ada di kepala kita. Memuaskan apa yang menjadi planning kita A, B, C, D. Tidak seperti itu. Kasih Tuhan itu tidak terbatas dalam hidup kita.
Untuk apa? Untuk memulihkan setiap hati kita, teman-teman. Ketika Tuhan sudah terima kita, Tuhan gak akan biarin kita. Justru Tuhan pun akan pulihkan terus kehidupan kita. Ya, ketika kita udah diterima sama Tuhan nih, kita datang sama Tuhan. Tuhan tadi sendiri bilang kan, Dia tidak akan membuang setiap kita, betul? Ketika kita sudah diterima Tuhan, diterima oleh Tuhan, Tuhan gak akan tinggal diam. Tuhan gak akan cuma ngeliatin kita, enggak. Tapi hidup kita pun juga dipulihkan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, akui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kita, dan Tuhan yang akan pulihkan kita. Nah teman-teman, kalau bicara soal dipulihkan itu artinya dikembalikan seperti yang semula, diperbaiki dari kerusakan, keadaan yang lebih baik. Ya, manusia ini kan menjadi rusak, jatuh dalam dosa itu pada saat apa? Dari siapa dosa ini? Dari siapa? Ya, ketika kebentuk semula itu seperti apa? Di Kejadian Tuhan bilang Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, ya. Tuhan bilang Tuhan menciptakan kita seperti gambar dan rupanya Allah. Tuhan bikin kita segambar dan serupa dengan Allah. Tapi coba teman-teman lihat kehidupan sekarang. Apakah segambar dan serupa dengan Allah saat ini? Jangan lihat hidup orang lain deh, lihat hidup kita sendiri. Jangan pusing-pusing teman-teman pikirin orang lain, tapi coba kembali pikirkan diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Gak usah sibuk-sibuk kita ngomong ke orang lain, kamu harus dipulihkan, kamu harus dipulihkan. Tetapi ternyata diri kita sendiri pun menyimpan. Dipulihkan ini artinya kita menjadi orang yang baru kembali bentuk semula. Dan apa keadaannya lebih baik nih, balik ke bentuk semula dan diperbaiki dari kerusakannya menjadi keadaan yang lebih baik. Teman-teman semua mau dipulihkan oleh Tuhan? Mau dipulihkan oleh Tuhan? Kalau teman-teman mau, jangan keraskan hati kita. Biarkan Tuhan bekerja dalam setiap hati kita. Next teman-teman, contohnya kita lihat tokoh Alkitab bahwa Petrus yang dipulihkan oleh Yesus dalam Yohanes 18 ayat 27. Kalau teman-teman tahu di situ bahwa yang Petrus lakukan adalah menyangkal Yesus banyak 3 kali. Ya, kemudian setelah menyangkal apa? Petrus apa? Menangis dengan sedihnya. Ya, yang dilakukan Petrus menyangkal Yesus banyak 3 kali. Tapi ketika dia menyangkal, dia merasa apa? Merasa sedih. Tapi teman-teman coba kita lihat apa yang Yesus lakukan terhadap Petrus. Walaupun dia sudah menyangkal sebanyak 3 kali. 3 kali loh, menyangkal 3 kali. Menyangkal Yesus, bukan menyangkal manusia biasa ini. Menyangkal Yesus, ya. Yang pertama apa? Yesus memulihkan kehidupan Petrus. Yesus memulihkan kehidupan Petrus. Bahkan mengutus Petrus untuk mengembalakan dombanya. Jadi ketika Tuhan menerima Petrus, bukan sekedar cuma diterima, tapi dipulihkan, Tuhan pakai juga akhirnya. Inilah prosesnya Tuhan, teman-teman. Pemulihan itu bukan terjadi 1 hari, tidak. Pemulihan tidak terjadi 2 hari, enggak. Pemulihan terjadi 24 jam per 7, enggak. Tapi setiap hari, pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Ya, mau sampai teman-teman menghembuskan nafas terakhir pun teman-teman masih melakukan pemulihan di dalam kehidupan kita. Pemulihan itu terus terjadi. Setiap hari berulang terjadi. 2 contoh ini teman-teman, kalau teman-teman lihat bagaimana respon seorang bapa, respon Yesus sendiri terhadap orang yang sudah menyakiti hatinya,
yang sudah berbuat di luar dari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bulan ini bulan kasih sayang, tapi saya harap setiap hari, setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu adalah hari kasih sayang bagi kita semua. Bukan cuma tanggal 14 Februari. Tapi di setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun yang kita lewati, jalanilah hidup kita penuh dengan kasih. Kalau kasih itu ada di dalam hidup kita, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kasih itu tidak ada di dalam hidup kita nggak bisa tahu Tuhan buat begini kita salahin, Tuhan buat begini kita salahin. Seberapa sering kita menyalahkan Tuhan atas kehidupan kita. Tapi lihat, seberapa sering kita menyalahkan Tuhan, Tuhan tetap menerima kita. Kalau teman-teman lihat, anak muda saat ini itu selalu berpikir dengan logika. Rencana Tuhan itu dikaitkan dengan logika. Saya diperhadapkan seperti itu di kampus teman-teman dengan teman-teman saya. Selalu kalau kelas, saya bukannya belajar, tapi kadang saya ngobrol sama dia. Dia sampai bilang, kok kalau Tuhan kayak gini, kenapa harus kayak gini? Kenapa harus kayak gini? Saya cuma bilang apa? Baca Alkitab, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Saya cuma ngomong kayak gitu. Saya bukannya tidak mau berdebat atau seperti apa, enggak, teman-teman. Tapi kalau saya berkata pun, itu terbatas. Kalau Tuhan yang kasih pemahaman, pengertian buat hidup kita, tidak akan ada yang bisa menghalangi itu. Ya, ketika kita diterima sama Tuhan, sama selayaknya seorang anak yang pergi meninggalkan bapaknya, kesalahan yang berulang kali kita lakukan di hadapan Tuhan, tetap Tuhan menerima hidup kita. Bahkan ketika Tuhan terima, Tuhan pulihkan loh. Ketika Tuhan pulihkan, di dalam proses pemulihan itu, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk terus meneguhkan hati kita, untuk terus menguatkan hati kita, untuk terus membuat kita tuh tetap percaya sama Tuhan. Walaupun secara daging tuh sakit. Secara daging prosesnya Tuhan itu kalau menurut kita, aduh Tuhan gak kuat, saya gak sanggup, kenapa harus seperti ini. Tapi itulah prosesnya Tuhan. Ya, pemulihan itu bukan terjadi 1 hari, 2 hari. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, ikutlah di dalam prosesnya Tuhan. Anugerah Tuhan yang membuat kita bisa mengalami pemulihan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kesadaran kita, no. Anugerah Tuhan yang pulihkan hidup kita setiap hari. Ya, teman-teman. Ada lagi pertanyaan. Seberapa sering kita menyimpan kegagalan di dalam hati kita, penolakan di dalam hati kita, luka, trauma masa lalu, kehilangan harapan, merasa kita gak berharga, merasa kita gak terpandang dengan orang lain. Seberapa sering teman-teman kita menyimpan itu dalam hati kita? Kegagalan, kita gak bisa masuk ke tempat kerja yang kita inginkan, kita gak bisa kuliah di tempat yang kita inginkan. Penolakan, kehadiran kita tuh gak dianggap oleh orang lain. Ya, luka, dampak dari penolakan itu kita simpan di dalam hati kita. Trauma masa lalu saya nggak tahu bagaimana latar belakang teman-teman semua. Tapi ketika trauma itu masih di dalam hati kita nggak akan bisa merasakan pemulihan daripada Tuhan. Karena apa? Kita mengeraskan hati kita. Kita nyaman dengan dengan hati tuh yang penuh dengan kegelisahan, amarah. Seberapa sering juga teman-teman menyimpan rasa kehilangan harapan. Gak ada lagi yang saya bisa andalkan. Seberapa sering juga kita merasa gak berharga, gak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat teman-teman firman Tuhan yang tadi, 2 contoh yang sudah saya berikan tadi. Respon Tuhan, respon seorang Bapa tetap menerima apapun yang ada dalam hati kita. Intinya ketika kita mau diterima dan dipulihkan, yuk buka hati kita. Jangan pernah tutupi segala sesuatu di hadapan Tuhan. Terbuka aja sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Jangan pernah sembunyikan itu dalam hati kita. Jangan sampai teman-teman merasa kuat di depan orang lain, tapi kalau teman-teman di kamar nangis gitu kan, sampai
anxiety gitu kan, sampai cemas, sampai nggak bisa tidur. Jangan seperti itu. Lebih baik buka semua sama Tuhan. Bawa itu sama Tuhan. Bawa semua itu sama Tuhan. Tuhan yang bisa pulihkan. Dan Tuhan menerima. Tuhan gak menghakimi kita dengan apa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Gak. Tuhan terima kita dengan apa adanya. Teman-teman, kurang bukti apa? Yesus rela mati di kayu salib untuk hidup kita. Itu udah satu bukti yang cukup untuk setiap pribadi kita. Datang sama Tuhan dengan keterbukaan hati kita, ungkapkan semua sama Tuhan. Tuhan, saya begini, saya begini, saya begini. Ketika kita sampaikan semua itu sama Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah ngejudge kamu ngapain kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, enggak. Tapi Tuhan terima dan mendengarkan setiap apapun yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Walaupun memang secara fisik Tuhan nggak kelihatan. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman semua bisa merasakan kalau Tuhan hadir dalam hidup saya dan teman-teman semua. Ya, jangan sepelekan itu. Jangan sampai kita fokus kepada yang kelihatan, ya, kepada teman kita, pacar kita, keluarga kita, kakak kita, orang tua kita. Tapi cobalah bawa itu dulu semua kepada Tuhan. Bawa dulu itu semua kepada Tuhan, baru teman-teman cerita. Ketika hati tenang, baru kita bisa andalkan orang. Jangan sampai kita pusing-pusing segala macam dan segala macamnya gitu ya, sampai anxiety, sampai minum obat penenang dan segala macamnya. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup memulihkan saya dan teman-teman semua. Kita nggak sedikit sharing ya teman-teman ya. Seminggu ini saya sempat drop. Saya dikasih sama dokter tuh obat penenang untuk tidur setiap malam. Saya dikasih 10 tablet, satu strip gitu, 10 tablet. Saya dikasih suruh minum itu setiap malam. Karena saya ngeluh saya nggak bisa tidur, sampai ini saya tuh hitam dan darah saya sampai rendah gitu. Tapi saya cuma bilang, Tuhan saya nggak mau minum ini. Saya cuma bilang kayak gitu, Tuhan saya nggak mau minum ini. Saya yakin saya bisa tidur. Tapi memang nyatanya nggak bisa tidur teman-teman ya. Sampai hari ini pun saya nggak minum obat itu, masih utuh. Iman kita yang bisa memulihkan hidup kita. Hati kita yang bisa memulihkan hidup kita. Bukan tergantung dengan orang lain. Jadi buanglah teman-teman. Kegagalan, penolakan, luka, trauma, kehilangan, harapan, merasa gak berharga, buang jauh-jauh itu dari hidup kita. Buang jauh-jauh dari setiap hati kita. Itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu berasal dari iblis yang mau merecoki hati kita, mau merecoki hidup kita, mau menggagalkan setiap kehidupan kita. Nah teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa jangan biarkan seluruh kegagalan, sakit hati tetap ada di dalam hidupmu. Karena saya yakin Tuhan tuh punya rencana yang indah buat setiap kita. Firman Tuhan nyata dan jelas sampaikan bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang baik. Ketika kita mau membawa diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan menerima kita. Ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan pulihkan, pasti ada proses dan demi proses yang Tuhan izinkan. Yuk teman-teman kita baca bareng-bareng. Saya ada slide, teman-teman gak usah on mic, tapi teman-teman baca aja ya. Di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, pemulihan. Saya mau katakan pemulihan yang sejati datang daripada Tuhan saja. Teman-teman mau cari manusia di dunia ini yang bisa memulihkan, tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Kenapa saya bilang pemulihan yang sejati? Kalau pemulihan yang sejati artinya, ya, itu akan konsisten. Setiap hari kita mengalami pemulihan. Tapi contoh kalau kita mau mengalami pemulihan tapi bergantung dengan hidup orang, kita melihat orang ke orang itu gak berubah, AC juga gak berubah, tidak akan pernah menjadi pemulihan yang sejati. Tapi pemulihan yang sejati setiap hari diperbarui oleh Tuhan.
datang daripada Tuhan. Bukan datang dari saya, enggak. Bukan datang dari Bang Bram, enggak. Kita di sini hanya menjadi pendukung. Ya, teman-teman supporter. Tapi yang pemainnya itu adalah Tuhan. Tuhan yang akan terus memproses kehidupan teman-teman. Pemulihan yang sejati rasakan teman-teman. Memang berat secara manusia, berat sekali, secara daging berat, gak mampu diperhadapkan dengan kondisi yang tidak enak, kondisi yang rasanya hati, aduh Tuhan gitu, nano-nano ya. Tapi ingat, itulah bagian dari pemulihan daripada Tuhan. Di dalam pemulihan ada proses, teman-teman ingat, di dalam pemulihan ada prosesnya Tuhan. Di Matius yang ke-11 ayat 28, Yesus berkata sendiri, ini ajakan Tuhan sendiri loh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya nggak tahu teman-teman apa yang teman-teman hadapi, tapi ayo marilah datang kepada Tuhan. Bawa setiap beban kita, bawa setiap apapun yang menjadi satu pergumulan kita di hadapan Tuhan, terutama tentang hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sibuk pikirin hal-hal duniawi yang melihat keindahan, kekayaan, tidak. Tapi ayo kejar, roh kita juga dipuaskan oleh Tuhan. Jangan hanya daging kita yang dipuaskan, tapi roh kita. Ini ajakan Tuhan sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Jadi ketika teman-teman mengalami proses pemulihan daripada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan yang akan kasih jalan keluar, Tuhan yang akan kasih kelegaan dalam hidup kita, hati kita. Sehingga kita mampu melewati setiap proses pemulihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Teman-teman, Tuhan cuma mau bilang bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Yesus sendiri sangat mengasihi kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan yang melukakan hati Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Dia gak akan membuang kita, Dia gak akan menganggap kita sebagai anak. Tapi ketika kita tahu kebenarannya, kita lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan. Lakukanlah yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus sangat mengasihi kehidupan saya dan teman-teman semua pada malam hari ini. Coba teman-teman kita ucapin bareng, tapi kata kitanya itu diganti dengan nama teman-teman semua ya. Boleh on mic dulu. Khotbah saya udah mau habis nih. Ayo teman-teman boleh on mic dulu. Boleh on mic dulu. Oke. Kitanya diganti jadi nama teman-teman semuanya ya. Siap? Hanya ini yang mau on mic. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Yesus sangat mengasihi kepada Betul. Ya, teman-teman percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Seberdosa apapun kita di hadapan Tuhan, tetaplah kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. Ya, di dalam proses itu Tuhan akan memberikan pemulihan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, teman-teman, closing statement saya pada malam hari ini adalah penerimaan dan pemulihan terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan. Bukan karena kita layak, tetapi karena Dia mengasihi setiap kita. Jadi ayo pakai anugerah Tuhan dengan sebaik-baiknya dalam hidup kita. Sehingga kita diterima dan dipulihkan oleh Tuhan. Ingat ya teman-teman, dipulihkan itu bukan 1 hari dan 2 hari, 3 hari, enggak. Tapi berkepanjangan selama kita hidup. Kita tetap di dalam proses pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sibuk urusin hubungan kita dengan manusia saja. Tapi yuk, urusin juga hubungan kita sama Tuhan. Tuhan yang punya hidup kita. Tuhan yang punya kendali atas hidup kita. Kalau Tuhan ambil ya udah, kita gak bisa apa-apa. Jadi teman-teman ingat bahwa pemulihan, diterima dan dipulihkan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, bukan karena kita layak, tapi karena Dia mengasihi setiap kita. Oke, mari teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi setiap kami. Tuhan mau menerima kami dengan apa adanya kami, dengan berbagai macam dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan.
dengan berbagai macam kekurangan, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin membuat Tuhan kecewa terhadap kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu menerima hidup kami. Tuhan tidak akan pernah membuang kami. Kami tetap menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap kami tahu di hati kami banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan pulihkan kami. Pulihkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami berikan hati kami pada malam hari ini kepada Tuhan untuk Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami, dalam hati kami terutama Tuhan. Biarlah jangan sampai kami menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi biarlah di hati ini kami boleh memiliki kasih yang luar biasa karena Yesus sendiri yang sudah lebih dulu mengasihi setiap kami. Dan biarlah Tuhan kuatkan kami, mampukan kami di dalam proses pemulihan kami, proses pemulihan hubungan kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami untuk kami melewati itu semua Bapa. Kami tahu Tuhan ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau ingatkan kami kembali bahwa kami tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Kami selalu diterima dan diterima oleh Tuhan. Ampuni kami seringkali kami tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, mulai hari ini kami mau belajar mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh terus dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah Tuhan di dalam setiap hati anak-anakmu pada malam hari ini. Biar firman Tuhan yang ada pada malam hari ini terus Tuhan taruh di dalam hati mereka. Biar firman yang mereka dengar Tuhan itu bertumbuh dan mereka boleh lakukan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, teman-teman, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Angel. Oke, thank you Kak Michi buat khotbahnya ya, sangat memberkati kita. Sebelum nanti kita sharing-sharing, kita mau ambil dokumentasi dulu. Teman-teman boleh open cam sebentar. Oke, ini aja. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Kak Puspa, Kak Cici, Kak Angel Manik. Oke, Bang Martin, Kak Priscilla, Kak Heri, dan yang lain. Ini aja ya. Oke, kalau hitungan ketiga ya, siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi pakai reaction. Oke, ditahan ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, saya serahkan kepada Bang Bram. Baik, oke. Terima kasih Mbak Angel, terima kasih Kak Michi. Oke teman-teman semua yang sudah dengerin firman Tuhan dan diberkati, boleh dong kasih reaction-nya. Boleh? Siapa yang sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini, sudah memahami ya tentang diterima dan dipulihkan. Nah, inti malam hari ini yang disampaikan oleh Kak Michi, ingat bahwa Tuhan gak pernah tolak kita. Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar menerima kita. Seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun keadaan kita, Tuhan gak pernah tolak kita. So, kita juga harus mampu memiliki dan menyalurkan kasih itu kepada orang lain, gitu ya. Nah, ingat bahwa pemulihan itu terjadi secara kontinu, gitu ya. Setiap hari kita perlu dipulihkan supaya kita kembali lagi seperti keadaan semula, tetapi yang dalam versi yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan mendengarkan sharing, ya. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih, bentar, saya cek dulu. Oh ya, sekarang pas sekali pukul 8 ya teman-teman ya. Nah, malam hari ini kita akan coba dengarkan sharing dari teman-teman. Mungkin kalau nanti ada waktu tambahan, boleh teman-teman saya berikan kesempatan. Tapi yang pertama saya mau dengerin dulu dari Bang Yusuf. Silakan Bang Yusuf. Oke, thank you Bang Bram buat kesempatannya untuk sharing pada malam hari ini.
Dan terima kasih juga buat Kak Mici yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema diterima dan dipulihkan. Diterima dan dipulihkan. Ajaib, ajaib teman-teman. Terkadang kita sebagai anak-anak muda atau juga umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disebut dengan orang-orang Kristen, merasa bahwa kita kurang diterima di khalayak ramai atau juga di lingkungan kita sehari-hari. Ada kita sebagian daripada teman-teman semua merasa di pergaulan kita ada merasa dijauhi atau juga merasa tidak diacuhkan atau tidak dipedulikan antara satu sama lain. Berkat firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa ketika teman-teman kita atau juga ketika orang-orang di sekeliling kita tidak menerima kita, ingatlah bahwa Tuhan Bapa kita di surga menerima kita meskipun kita berbuat banyak sekali dosa atau juga kesalahan-kesalahan yang kita buat baik di masa lalu bahkan sampai di masa sekarang. Kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, kita sering sekali merasa bahwa masa lalu atau juga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lalu sering membayang-bayangi kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, teman-teman. Seringkali bahwa kita melakukan setiap aktivitas kita, melakukan setiap kegiatan kita sehari-hari, kita merasa dibayang-bayangi terus oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ketika kita berbuat kebaikan atau juga berbuat kasih antara satu sama lain, kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan pada zaman dahulu atau pada masa lampau yang kita rasa salah atau sudah melakukan dosa terhadap Tuhan, seringkali membawa kita ke ranah yang lebih buruk, teman-teman, yang lebih membuat kita lebih jauh kepada Tuhan. Meskipun kita sudah membuat yang baik, membuat yang terbaik buat Tuhan di sekeliling kita, meskipun kita sudah berbuat kasih antara satu sama lain, berbuat perbuatan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab, seringkali masa lampau atau juga masa lalu yang sudah terjadi sering mengganggu atau juga sering mengacaukan pikiran kita tentang hal-hal negatif yang sudah terjadi di masa lampau. Namun saya percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup dan juga Tuhan selalu menerima kita, teman-teman. Bahkan saat dunia menolak kita, Tuhan ada dan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, teman-teman. Saya percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita, meskipun kita sudah banyak melakukan segala dosa atau juga segala perbuatan-perbuatan yang melanggar di hadapan Tuhan. Namun saya percaya bahwa teman-teman yang ada di ruangan Zoom meeting ini, saya percaya Tuhan sanggup menerima dan selalu ada untuk menerima kita, bahkan di sisi kekurangan kita, di sisi baik kita atau juga di sisi buruk kita, Tuhan selalu menerima kita, teman-teman. Dan Yesus sangat mengasihi kita, dan Yesus sangat menyayangi kita seperti Bapa dan anak yang saling mengasihi. Begitu juga Tuhan mengasihi kita sebagai anaknya yang ada di dunia ini, teman-teman. Jadi saya percaya, saya yakin, dan saya berfirman, teman-teman semua pasti dipulihkan, diterima, dan juga pasti diberkati oleh firman Tuhan. Saya memberikan seperti analogi, teman-teman, seperti seorang presiden. Kita anggap analoginya Yesus, Bapa Allah kita seperti seorang presiden. Dan teman-teman kita atau juga
saudara-saudara orang-orang di sekeliling kita seperti masyarakat mungkin, atau juga seperti eh, orang-orang yang ada di lingkungan masyarakat seperti mungkin kepala desa atau juga bupati, juga gubernur dan sebagainya. Kita bisa ditolak oleh orang-orang di sekeliling kita atau juga di masyarakat di sekeliling kita. Namun ketika presiden atau juga pemimpin di sebuah negara menerima kita, bukankah itu sangat heran atau sangat bingung bagi iman kepercayaan kita? Bagaimana mungkin ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, kita bisa ditolak, namun seorang presiden sanggup menerima kita, bahkan di sisi buruk kita, di kekurangan kita, sanggup menerima kita. Itu adalah analogi yang bisa saya berikan kepada teman-teman bagaimana Tuhan Yesus sungguh ajaib, Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat begitu heran kasihnya teman-teman terhadap kehidupan kita. Ketika di lingkungan masyarakat saja kita tidak dipedulikan, namun seorang presiden, seorang pemimpin di sebuah negara bisa menerima kita, bisa mengasihi kita, bisa memberikan pertolongan bagi kita. Bahkan seorang presiden tidak mengenal kita. Kita siapa? Kita hanya seorang masyarakat, kita hanya seorang manusia yang terbatas. Namun seorang presiden bisa memberikan pertolongan, bahkan tidak mengenal kita. Begitu juga Tuhan yang mengenal kita sejak di dalam rahim ibu kita. Begitulah teman-teman, seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya dan juga sangat menyayangi, juga sanggup menerima kita sebagai orang-orang percaya, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat kesempatan dari Bang Abraham untuk menyampaikan sepatah dua kata buat sharing pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan selalu menerima kita, Tuhan selalu mengasihi kehidupan kita, dan juga sanggup menerima kita dan memulihkan setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, thank you Bang Ucup ya. Intinya mungkin teman-teman punya pengalaman buruk di masa lalu yang selalu membayangi kita sehingga kita sulit untuk mengingat kasih Tuhan. Tapi ingatlah bahwa malam hari ini kita diingatkan Tuhan tidak pernah menolak kita. Kalau masa lalu kita membelenggu kita sehingga kita kehilangan masa depan, itu adalah cara iblis untuk menghancurkan masa depan kita. Jadi, tapi sebenarnya Alkitab juga mencatat kok bahwa ketika kita dicobai oleh setan mungkin dengan mengingatkan masa lalu kita, coba ingatkan setan, mereka nggak punya masa depan, dia nggak punya masa depan. Jadi iblis selalu menggunakan analogi atau cara kerja yang seperti itu. Dia bayang-bayangi kita dengan kesalahan kita di masa lampau supaya menghilangkan masa depan kita. Tapi ingatlah bahwa ternyata Tuhan hari ini berfirman kepada kita, menyampaikan dan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menolak dan meninggalkan kita. Seburuk apapun keadaan kita, separah apapun kondisi kita, Dia selalu ada buat kita. Oke. Thank you Bang Yusuf, dan saya lanjut dulu ke Kak Yemima, silakan Kak. Thank you Kak Bram. Sebelumnya terima kasih buat sharing firman-Nya Kak Mici. Saya pribadi sangat diberkati. Ketika saya mendengarkan sharing dari Kak Mici, saya tadi sempat sedikit meneteskan air mata gitu Kak. Saya sangat diberkati gitu. Ya. Yang saya dapat dari sharing firman Tuhan Kak Mici, yang pertama yang saya dapat yaitu bagaimana bedanya antara kasih Tuhan dan kasih yang tulus, true love itu dengan kasih dunia, dengan kasih manusia gitu kan. Di situ saya merasakan perbedaannya gitu kan. Jadi aku merasakan kasih Tuhan itu bisa menerima kita gitu kan, tanpa batas gitu kan. Kalau mungkin kasih manusia gitu kan, mungkin dia bisa menerima kita tapi suatu saat dia ada capeknya. Ketika dia tahu kekurangan kita, ketika dia kelemahan kita, dia mungkin ada rasa bosannya, ada rasa capeknya gitu kan. Tapi kasih Tuhan itu yang luar biasa, nggak akan pernah capek dalam hidup kita. Nggak akan pernah bosan terus-menerus menerima kita. Bukan hanya menerima kita gitu kan. Tapi Tuhan juga kepingin dengan kasih-Nya itu terus menjadikan kita itu satu pribadi yang bermakna. Hidup yang lebih berharga, yang punya nilai gitu loh. Nah,
Tapi yang jadi persoalan, yang jadi permasalahan kan belum ada kasih yang seperti ini gitu kan. Tapi seringkali yang jadi persoalan saya, termasuk saya dan teman-teman, seringkali kita tuh bodoh gitu loh. Seringkali kita nggak bisa menyadari kasih karunia Allah yang sampai sedemikian rupa gitu loh. Yang bukan hanya menerima kita, tapi kepingin menjadikan hidup kita lebih baik, hidup kita lebih berharga. Tapi seringkali kita yang nggak mau dijadiin berharga. Seringkali kita yang nggak mau dipulihkan sama Tuhan. Gitu loh. Salah satu contoh ya, ada satu ilustrasi. Kalau tadi mungkin Kak Yusuf pakai analogi, saya kasih satu ilustrasi ya. Suatu saat ada anak pengemis gitu kan. Anak pengemis ini ya dia lagi mengemis di kolong jembatan gitu kan. Dia nggak punya siapapun. Dia orang tuanya sudah meninggal semua gitu kan. Dia tuh nggak punya siapa-siapa. Dia mengemis di pinggir jalan gitu kan. Suatu saat datanglah seorang raja. Karena seorang raja ini dia timbul belas kasihan kepada seorang anak pengemis ini gitu. Akhirnya anak pengemis ini diangkatlah menjadi anak raja ini. Nah, setelah selang beberapa waktu lama, anak pengemis ini diangkat menjadi raja, gitu kan. Dia senang gitu kan, dia bisa pakai baju mewah, dia bisa tinggal di kerajaan, dia bisa dikasihi seperti anaknya sendiri sama raja ini gitu kan. Tapi apa yang terjadi gitu kan? Ternyata anak pengemis ini dia itu tetap nggak bisa meninggalkan kebiasaan lama yang dulu dia kerjakan, yaitu mengemis gitu kan. Tiap hari dia masih mengemis gitu kan. Padahal dia itu sudah dikasihi sama raja, diangkat anak sama raja gitu kan. Harusnya dia mempunyai gaya hidup seperti anak raja pada umumnya. Tapi dia nggak mau gitu kan. Dia tetap mengemis gitu kan. Nah, sehingga gimana ya? Jadi dia nggak menyadari dengan posisinya gitu kan. Posisi yang sangat berharga dengan kasih dari sang raja itu. Gitu kan. Nah, seringkali kita seperti itu loh teman-teman. Seringkali kita nggak menyadari kasih karunia Allah gitu besar dalam hidup kita gitu kan. Yang kalau bukan karena Tuhan, mungkin siapa yang bisa nerima kita dengan sepenuhnya tuh nggak ada yang mau gitu. Mungkin semua orang itu mungkin pada umumnya tuh jijik dengan kekurangan kita. Gitu kan, malu gitu kan dengan kekurangan kita. Siapa yang mau gitu kan, yang mau terima kita sepenuhnya cuma satu Tuhan gitu. Kita ini sudah diterima, bahkan Tuhan kepingin kita ini dijadiin berharga. Makanya kita diproses gitu kan. Tapi seringkali kita nggak mau gitu kan. Kayak anak pengemis tadi nggak mau dijadiin berharga, nggak mau. Dia tetap maunya tuh ngemis gitu. Dia nggak mau memiliki status, memiliki sikap hidup seperti ya pada umumnya anak raja gitu. Ya mungkin ini yang jadi perenungan saya sampai saya tiap hari mungkin saya nangis gitu kan. Seringkali dalam hidup saya masih terus belajar gitu kan. Untuk saya boleh menghargai kasih karunia Allah dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang dipulihkan, gimana caranya supaya kita bisa dipulihkan? Yang pertama, kita nggak usah terlalu gengsi, gitu kan. Seringkali saya ngomong sama teman-teman pelayanan, sama anak-anak youth gitu kan. Kalian itu sekalipun mungkin kalian berpikir saya pelayanan, anak pendeta, kalian jangan menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi dengan saya, gitu kan. Jadi saya bilang kalian jangan istilahnya jangan terlalu menaruh harapan lebih dengan saya, gitu kan. Saya masih punya struggle juga dalam hidup saya. Saya masih punya kekurangan dalam hidup saya gitu kan. Sehingga saya tuh nggak gengsi gitu loh. Apa ya istilahnya, karena saya masih perlu dipulihkan Tuhan gitu kan. Sehingga saya ingin jadi orang itu jujur gitu loh. Saya nggak mau jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan yang terlalu gengsi. Karena saya kepingin dipulihkan Tuhan gitu kan. Sehingga orang itu nggak terlalu mengidolakan saya. Tapi orang itu melihat Tuhan. Kan seringkali orang melihat kan, oh pendeta tuh harusnya itu gini. Harusnya kan sempurna kayak gini. Tapi saya nggak mau seperti itu. Ketika saya masih ada satu struggle dalam hidup saya kepingin jujur gitu loh.
saya juga kepingin minta doa sama teman-teman kayak gitu gitu kan. Karena saya kepingin jujur, saya kepingin dipulihkan sama Tuhan. Saya nggak mau gengsi gitu kan. Dan ketika saya pegang prinsip itu gitu kan. Dan saya menyadari kasih karunia Tuhan itu akhirnya memulihkan saya gitu. Sehingga saya merasa teman-teman pelayanan itu bisa ngerti, bisa nerima saya dengan segala kelemahan saya. Saya bersyukur sehingga saya bisa dikuatkan mereka, dan terutama saya bersyukur sekali. Saya punya Tuhan yang selalu menguatkan saya, yang selalu bisa nerima saya gitu kan. Kayak gitu. Itu sih dari saya, Kak. Sharing dari saya. Thank you, Kak. Thank you Kak, ya memang luar biasa. Ya, berat ya bebannya Kak jadi anak pendeta. Oke, baik. Tadi yang saya kutip dari Kak, ya memang kasih Tuhan tuh nggak ada batasnya. Yang membedakan manusia, kasih manusia dengan kasih Allah itu sendiri. Dan Allah itu adalah kasih kan, kata Siti Yohanes. Nah, seringkali kita yang nggak sadar akan kebaikan Tuhan, ya akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Terus tadi di penutup sempat disinggung supaya bisa dipulihkan oleh Allah, jangan pernah gengsi gitu. Jadi teman-teman, come on, siapapun kita hari ini yang dengerin firman Tuhan, kasih hatimu, kasih pikiranmu, serahkan semua kepada Tuhan untuk kita bisa mengalami kemuliaan tersebut. Ya, intinya teman-teman, kebenaran yang sejati itu hanya lahir atau hanya datang dari Tuhan. Ya, teman-teman mungkin kan identik dengan kata healing, ya, pulih gitu. Nah, tapi sebenarnya healing yang mungkin kita lakukan dengan cara pergi atau melampiaskan apa yang ada di hati dan pikiran kita dengan pergi jalan-jalan, makan minum atau apapun itu nggak bisa memulihkan seutuhnya kehidupan kita. Kasih yang sejati daripada Allah itu yang sanggup memulihkan kehidupan kita, yang akan mengubahkan kehidupan kita. So hari ini kita ditegur, kita diingatkan, kita diajak untuk lebih dekat kepada Tuhan dan alami kasih Allah yang akan memampukan kita pulih, gitu ya. Nah, dengan keadaan yang pulih, kita akan mampu memulihkan yang lain. Gitu. Jadi calling kita bukan hanya sekedar kita yang pulih, tapi seharusnya kita mampu menjadi berkat untuk memulihkan orang lain. Itu tugas kita. Jadi harapannya sih malam hari ini kita bukan hanya sekedar pulih juga, tapi kita mampu memulihkan orang lain. Dengan cara apa? Kasih Allah yang ada dalam diri kita, itu kita bawa keluar. Sehingga setiap orang yang kita temui mungkin mengalami problem dalam kehidupan, mereka juga bisa merasakan kasih Allah itu. Sehingga melalui kehadiran kita dan kasih Allah yang ada dalam hidup kita, itu sanggup memulihkan keadaan orang lain. Gitu. Jadi mari jadi agen pemulih bagi orang lain. Ya, itu yang mungkin saya bisa simpulkan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah sharing. Kita akan lanjut ke pengumuman dan nanti akan ada doa. Saya persilakan kepada Bang Ruben. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bang Ram. Baik teman-teman, kita sangat diberkati oleh firman malam hari ini. Kita ditegur dan dinasihatin. Oke, tiba saatnya kita untuk pengumuman ya teman-teman. Ayo kepada yang bertugas. Mari kita ucapkan terima kasih dulu ke hambanya Kak Michi. Teman-teman, kita sama-sama hidupkan mikrofon kita dan kita ucapkan terima kasih ya teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih ya Kak Thank you Kak Michi. Oke, next Kak. Oke, welcome untuk teman-teman yang baru join pada malam hari ini. Tadi ada dua device dengan satu device 2 orang. Yang pertama tuh Kak Alfredo Hutapea. Apakah masih ada teman-teman? Oh, sayang sekali ya, teman-teman udah keluar. Kalau ada teman-teman yang pegang nomornya, silakan untuk dihubungi lagi supaya bisa ikuti jung-jung hari-hari ke depan dan minggu depan ya teman-teman. Dan yang di device kedua itu ada Kak Puspa dan Kak Cici juga, sayang sekali udah keluar. Dan mungkin ada di Kak Ellen, ya oke. Dengan Kak Ellen bicara sendiri,
Ya, Tuhan pakai Kak Ellen untuk jiwa-jiwa baru lagi ya. Dan next yang berikutnya. Oke, kita akan mendengarkan info sertakan ya teman-teman. Ada 4 komsel di hari yang berbeda, di hari Senin, Selasa, dan Rabu, Kamis. Next Kak. Yang pertama itu ada warga Kerajaan Allah yang kita biasa kenal dengan WKA. Setiap hari Senin jam 7 malam 19.00 waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur menyaksikan. Dan ada juga link tree-nya teman-teman, udah ada di kolom chat. Silakan teman-teman untuk mengupdate info selanjutnya tentang komsel-komsel WKA ini. Silakan buka link tree-nya teman-teman, dan ada juga IG-nya teman-teman. Silakan di follow supaya update terus info-info tentang komsel ini. Yang kedua ada komsel New Generation Community teman-teman, biasa disebut NGC. Setiap hari Selasa di jam yang sama seperti WKA, dan ada juga link tree-nya di komsel teman-teman, dan ada IG-nya juga teman-teman sesuai yang ada di layar. Silakan follow yang belum follow dan supaya bisa update info-info sepekannya teman-teman. Next Kak. Dan komsel kita yang ketiga teman-teman ada Reorganization di Sumur RG. Setiap hari Rabu ya diadakan pada jam yang sama waktu Indonesia Barat seperti komsel yang kedua tadi teman-teman, jam 19.00 waktu Indonesia Barat, dan ada link tree-nya di bawah teman-teman, silakan diakses. Dan ada juga teman-teman IG-nya, silakan di follow yang belum follow, dan supaya bisa mengakses info-info yang ada teman-teman. Oke, next ya. Ada komsel kita yang terakhir teman-teman, yang keempat, yaitu Victoria Online Community Sebut Aceh, dan diadakan setiap hari Kamis di jam yang sama teman-teman waktu Indonesia Barat. Silakan akses link tree yang ada, dan IG-nya silakan di follow teman-teman yang belum follow. Next Kak. Oke teman-teman yang punya Telegram ya teman-teman, silakan scan QR barcode yang ada supaya bisa mengakses komsel-komsel yang ada teman-teman, atau bisa hubungi IG-nya ya teman-teman. Oke, next Kak. Oke teman-teman, di minggu ini ada komsel kita, komsel kreatif diadakan di 4 hari yang berbeda teman-teman, di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Bagi teman-teman masih ada komsel kita di 3 hari yang akan datang di minggu ini teman-teman, di hari Rabu, di hari Selasa, maaf teman-teman, di hari Selasa, Rabu, Kamis. Untuk teman-teman yang belum join, silakan dihubungi lagi dan share ke teman-teman, kenalan atau sahabat kita ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak. Sekian info sepekan ya teman-teman. Jangan lupa join lagi besok, masih ada komsel kita. Mari kita diisi setiap hari dari firman Tuhan. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, setelah kita udah mendengarkan pengumuman, kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan masih menyertai kami dengan anugerah Tuhan yang masih kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai komsel kami malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Tuhan, kami dapat berdoa buat teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sudah join pada malam hari ini, tapi yang pertama kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami, Tuhan, supaya semakin
menjadi terang dimanapun dia berada. Tuhan berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan, supaya berbuah manis di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, ada Bang Yoke, ada Bang Bram, ada Kak Grace, ada Bang Ruben yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk dapat hadir di Komsel malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap usaha mereka untuk join malam hari ini Tuhan perhitungkan, supaya nanti di akhir Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini. Berkati kesehatan, berkati pekerjaan kuliah atau apapun Tuhan yang dikerjakan mereka Tuhan, biarlah Tuhan selalu buat berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Bang Yusuf, Kak Yenina, Kak Sharon, Bang Agus. Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu ini, Tuhan Yesus, di dalam kehidupan mereka, biarlah senantiasa Tuhan menyatakan karya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat hal-hal yang indah yang udah Tuhan berikan kepada mereka Tuhan Yesus, supaya dapat join pada malam hari ini. Berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, berkati kesehatan bahkan keluarga mereka yang berada dimanapun Tuhan, menyertai supaya kesehatan selalu mereka rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Kak Christina Angel, Tuhan, Engkau berkati anak-Mu ini, Tuhan Yesus, dalam pelayanannya Tuhan, adapun pergumulan anak-Mu ini, kami berdoa buat neneknya Mbak Angel Tuhan, Engkau berkati nenek Tuhan, supaya bilur-bilur darah-Mu mengalir atas tubuhnya Tuhan, dari setiap penyakit yang ada dalam tubuh nenek Tuhan, Engkau angkat Tuhan Yesus, supaya nenek dapat menikmati masa-masa tuanya dengan bahagia Tuhan Yesus. Berkati Kak Angel dalam setiap apapun yang dikerjakannya, dan setiap aspek kehidupannya Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga buat Kak Priscilla, Bang Heri, Kak Ellen, bahkan Kak Grace yang mau join pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktu untuk dapat mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat hari-hari yang indah yang udah Tuhan berikan kepada teman-teman kami ini, sehingga mereka dapat menjalani hidup ini walaupun susah Tuhan, tapi mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Biar Tuhan selalu memberkati, menyertai, bahkan mengurapi mereka dalam setiap apapun yang dikerjakan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bang Melki dan Bang Yogis. Tuhan Kau memberkati kedua hamba-Mu ini yang selalu setia melayani Tuhan. Kau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi terang, bahkan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan teman-teman kami yang sudah keluar dari ruangan Zoom ini Tuhan, Engkau memberkati mereka semua tanpa terkecuali, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada setiap mereka, bahkan kekuatan selalu Tuhan berikan kepada mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat segala anugerah-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan disampaikan Michi jadi reminder buat setiap kami, bahwa setiap kami harus menghargai kasih karunia Allah begitu besar dalam hidup kami. Kami harus menghargai kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang menerima kami, yang memulihkan kami. Bila kami menghargai itu Tuhan, dan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Tadi kami satukan hati anak muda di tempat ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau lebih mengasihi Indonesia. Engkau terlebih rindu memulihkan Indonesia. Engkau mengampuni Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah perbedaan yang ada Tuhan, Kau memberikan suatu kerukunan Tuhan. Kedamaian di Indonesia ini Bapa. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Dari presiden, wakilnya, sampai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Indonesia akan diberkati, diampuni Tuhan. Bahkan Indonesia Tuhan akan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kerja-kerja Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Banyak aliran denominasi apapun di gereja ini Tuhan. Tapi satu hal, kami adalah satu tubuh Kristus Tuhan. Biar kerja-kerja Tuhan di akhir zaman ini kami enggak membanggakan Tuhan denominasi kami Tuhan. Tapi kami boleh Tuhan
saling bersatu satu dengan yang lain Tuhan. Kami boleh saling mengasihi dan saling lebih memperbaiki Tuhan kerja kami satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami nggak saling iri hati satu dengan yang lain, kerja satu dengan yang lain, nggak ada perpecahan gitu kerja satu dengan yang lain Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami sebagai satu tubuh Kristus kami boleh bersatu, kami saling membangun, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, sehingga rancangan Tuhan, sehingga rancangan yang indah terjadi di kerja-kerja Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Di mana kerja-kerja Tuhan di akhir zaman ini juga boleh mengajarkan pengajaran firman Tuhan yang benar. Banyak Alkitabiah Bapak. Thank you, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kasih Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup kami sampai detik ini, dan kami percaya firman Tuhan akan berbicara terus setiap hari dalam hidup kami, jadi reminder setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Thank you Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baik teman-teman, mari arahkan hatimu, pikiranmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadap engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawa seluruh berkat yang Tuhan sudah sediakan kepadamu. Kita kasih daripada apa yang dibuktikan pengorbanan Yesus dalam sekali. Kita persekutuan yang manis dalam Roh Kudus dalam menjadi kekuatan bagi kita dari hari itu sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Ya, teman-teman semua, thank you yang sudah join malam hari ini. Teman-teman, jangan lupa besok kita akan ada komsel lagi. Besok akan ada game seru-seruan, jadi bawa teman-teman yang lain. Dan Rabu juga komsel, Kamis juga ada komsel ya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye. Waktu-waktu yang terus berlalu, musim-musim